Selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 26 September 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar ya Talk edisi 25 September edisi kemarin. Oke, ada beberapa yang masuk di kolom komentar. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG sempat turun ya, turun ke 7.675, masih tertahan di support 7.700. Ini adalah support terdekat yang masih dipertahankan, memang membutuhkan proses untuk melanjutkan penurunan ke support berikutnya, yaitu di 7.500-an ya. Jadi sementara ini belum ada perubahan. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak, izin konsul. Kemarin saya jual bersih BRI di 5.500 sesuai arahan Bulls Hunter. Apakah saat ini sudah saatnya buyback ataukah masih bisa turun lagi? Dikarenakan saya cek nggak ada perintah akumulasi sampai saat ini. Anda ikuti saja ya. Kalau Anda memang member, nanti kan ada instruksi. Jadi sekali lagi ya, misalkan ya kita sudah melakukan penjualan atau mendistribusikan sebuah saham, kemudian memang kita sudah anggap saham tersebut layak untuk dibeli kembali atau di buyback ya, itu sudah pasti akan ada informasinya di layanan. Nah, kemarin ya kalau tidak salah sudah diupdate terkait penurunan BRI ini ya. Namun ini memang khusus untuk member ya, jadi mungkin belum bisa kita buka di sini ya. Kalau kita bicara Bulls Hunter, memang kita sudah melakukan distribusi secara bertahap ya, dan perlu kami garis bawahi bahwa penjualan yang kami lakukan itu disebabkan oleh memang sudah tercapainya yang kita ekspektasikan, yaitu target profit kita. Jadi saham ini kita akumulasi di bulan Juni. Seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu, bulan Juni adalah timing yang cukup baik untuk kita beli, dan kita sudah menargetkan ya, kita langsung fokus ke target ya. Target kita mengakumulasi di bawah 4.500-an ya, 4.000, batas atasnya adalah 4.700. Jadi misalkan harga sahamnya belum balik ke situ ya, mungkin belum diakumulasi. Tapi kemarin kalau nggak salah sudah diupdate juga. Anda bisa cek artikel terakhir terkait melambatnya pertumbuhan kredit UMKM. Nah, itu kan ada tuh di situ di artikel terakhir. Nanti kita coba lihat. Jadi di sini Anda bisa lihat ya, bahwa kenapa kita melakukan distribusi di saham BRI ini bukan karena kita tahu saham ini bakal turun setelah itu ya. Tapi memang di 5450 ini adalah target yang kita ekspektasikan sejak bulan Juni. Sehingga ketika harga tersebut sudah tercapai, ya kita akan jual. Nah, apabila ingin buyback ya, sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi sampai dengan saat ini ya, bulan September ya, kita tidak hanya BRI ya. Kemarin kita juga jual Java. Kebetulan hari ini juga turun. Anda cek ya, kemarin kita jual di 1570. BRI kita jual di 5.450. 5.500 sebagian ya. Total kita sudah mencetak realisasi pertumbuhan profit kita di bulan September ini aja 6,75% ya, dari BRI, dari BCA, dari Bino ya, dari Java dan lain-lain. Nah, saham-saham yang sudah kita jual ini, jika nanti memang sistem Bulls Hunter sudah mendeteksi potensi untuk akumulasi dan sudah memang terkonfirmasi akan diakumulasi,
pasti Anda tidak usah khawatir, Anda akan dapat informasinya untuk melakukan yang namanya buyback atau reakumulasi. Itu sudah pasti ya. Kemudian kemarin kalau tidak salah sudah diupdate, saya juga belum baca. Anda mungkin sudah membaca atau belum, saya juga kita coba lihat ya. Ini ya, terkait kenapa kok saham ini turun. Ya sebenarnya nggak cuma BRI ya, saham yang lain juga turun. Tapi tentu saja kita harus cari tahu apa sih penyebabnya, apakah ini faktor fundamental atau tidak. Yang saya rasakan ini hanya sentimen negatif jangka pendek ya, mungkin terjadi memang tren penurunan ya, tren. Jadi masih tumbuh loh, ini jangan di apa namanya, disimpulkan bahwa oh kredit UMKM lagi jelek, tidak ya. Jadi ini masih tumbuh tapi pertumbuhannya itu mengecil gitu loh. Jadi ini perlu kita luruskan ya. Kalau mungkin ada yang berkonsultasi, Pak ya ini BRI ini ke depan bakal jelek ya, apakah sekarang kredit UMKM jelek? Tidak jelek, tapi pertumbuhannya melambat. Tumbuh tapi melambat, paham ya maksudnya ya. Nah di sini ya. Nah kemudian ya, jika kita cek di sini ada yang namanya ya update bullpix saham BRI khusus member Bull Center. Anda klik ini. Nah, nanti situ ketemu. Mungkin hari ini sudah tercapai ya. Namun saya belum melihat mereka melakukan buyback. Ya, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Tunggu saja. Ya. Nah, ini ya. Ini ya. Di sini ada beberapa level ya. Ya, itu sudah dijelaskan tentunya. Anda tinggal tunggu saja. Ya. Kalau Anda ikut layanan, tinggal tunggu instruksi, itu saja. Ya kan? Enak kan? Istilahnya Anda tinggal eksekusi sesuai dengan Anda juga cocok atau tidaknya. Gitu. Ya. Jadi kita dari dulu sampai dengan sekarang ya, nggak mungkin ya kita tidak transparan. Kalau misalkan kita melakukan buyback ya pasti tidak mungkin tidak akan ada instruksinya. Tidak mungkin ujuk-ujuk sebuah saham masuk di portofolio, itu tidak mungkin ya, pasti ada yang namanya rekomendasi, kemudian instruksi, entah itu akumulasi ataupun distribusi, itu akan pasti ada ya. Nah terkait BRI ya, target turun yang ya bisa dikatakan terdekat ya areanya di bawah 5.000 ini ya, karena di situ juga terdapat sebuah gap terbuka yang sangat jelas menurut teori Gartley ya. Gap itu ya seharusnya tertutup ya. Ada dua gap ya, gap satu di 4.950, gap kedua 3 malahan ya, 4 cukup banyak ya. Kemudian di 4.800, 4.720. Jadi probabilitas untuk menutup gap tersebut secara Fibo pun mungkin terjadi, sehingga ya kenapa sampai dengan saat ini mungkin sistem Bull Center kan ada sistemnya ya, jelas ya. Ini dibeli, ini dijual, boleh dibeli, ini boleh dijual gitu kan, ada tuh di sana sistemnya. Jadi ya mereka ya patuh dengan itu. Ya misalkan sekarang ini turun ya belum tentu juga sistem mengizinkan untuk akumulasi ya gitu. Oke, jadi tunggu saja. Kalau Anda masih member ya nanti pasti akan ada informasinya. Tolong analisa saham BIF untuk swing trade, apakah menarik masuk di harga sekarang. Oke, untuk masuk trading atau swing trade ya. Oke, nah, posisi saat ini saham ini cukup mengkhawatirkan karena dia breakdown support, artinya ya belum ya, harusnya dengan kondisi terakhir ini memungkinkan saham ini bisa turun lebih jauh ya ke bawah. Mungkin Anda bisa tunggu di area 120-an, itu support selanjutnya. Lanjut ya. Terima kasih Pak Yo sudah dibahas saham KON, dapat bonus edukasi juga dari sama-sama. Semoga bermanfaat ya.
Oke. Sugeng Enjing izin bertanya, mohon analisa Java untuk trading beli TPSL di berapa, matur nuwun sangat. Oke. Oke. Ini Java ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya. Ya, kalau Anda tahu, Java ini kita jual kemarin tanggal 24, tanggal 25 September. Kenapa kita jual? Ya pastinya karena ada sistem yang membantu kita untuk mengambil keputusan tersebut ya. Nah, jadi kita jual memang tepat sekali di 15.70, setelah itu sahamnya rontok. Ini bukan kita sok mau jadi wah ini price makernya kamu ya, bukan. Karena ada sistem yang memiliki tingkat akurasi yang memang sudah diuji sejak 2019 ya. Jadi kalau ada yang ini ya memang begitu ya. Nah, kalau kita mau swing trade ini berbeda ya. Misalkan BRI case tadi, BRI sebelum bahas Java ya. BRI itu Bull Hunter masuknya lebih lambat ya dibandingkan private trading room. Private trading room itu sudah trading saham BRI sejak di harga hampir 4.200, 4.100 bulan Juni juga. Beda ya. Jadi kalau swing trade, misalkan nih Java dihubungkan, misalkan ada potensi swing, belum tentu Bull Hunter beli ya, karena sekali lagi sistem tersebut berbeda, duanya berbeda, gitu ya. Oke, kalau kita mau swing di saham ini saya khawatir gini, nanti ada member Bull Hunter kan kemarin sudah jualan dan bersih ya, jual bersih. Oh di Yeftalk kemarin kan dibahas tuh saham ini kalau mau beli lagi di sini tidak bisa ya. Ini pendekatan swing trading, ya pendekatan swing trading jelas lebih agresif, lebih impulsif, lebih reaktif dibandingkan dengan strategi trend following yang sekali lagi orang yang join mengatakan ini strategi trading santuy ya gitu, karena mereka mungkin sudah merasakan tegangnya di private trading room ya, sangat santai, mereka beli hold terus. Nah ini berbeda dengan swing trading. Ini sedikit edukasi dulu ya. Ketika swing trading itu biasanya kita mengambil pergerakan yang lebih singkat jangka pendek. Ketika sebuah saham itu turun di dalam tren naik tentunya ya, yang bisa dihubungkan dengan strategi trend following juga, kita melakukan swing trading bisa di saham yang uptrend, downtrend ataupun konsolidasi, dengan catatan saham tersebut memang secara upside dan risk downside-nya memenuhi syarat. Nah, dan juga target turun sudah tercapai. Nah, target turunnya di berapa? Misalkan sekali lagi ya, Mebel Bull Hunter nggak bisa pakai ini ya. Jadi saya khawatir nanti ada yang nonton terus tiba-tiba mereka spekulasi, Pak kemarin saya buyback Java. Ada kemarin case apa saham Bino kalau tidak salah ya, gitu. Karena di Yeftalk dibahas ini akan turun ke sini, saya buyback. Bagaimana dong? Padahal itu sangat jauh ya dari akumulasi Bull Hunter. Nah kalau saya mungkin swing trading saham ini dengan turunnya dengan volume sebesar ini, ya sebesar ini. Mungkin saya akan menunggu lebih agak jauh di best price di 13.10 ya, terdekat mungkin Anda bisa coba juga di 13.85. Jika memang tidak dipertahankan, Anda bisa tunggu di best price 13.10 atau 13.15 ya. Itu pun dengan catatan memang saham tersebut mempertahankan harga tersebut sebagai support, atau terbentuklah sebuah support dengan ditandai dia bertahan atau mulai sedikit ada rebound. Anda ikutin. Jika tidak, ya kita harus melihat gambar lebih lebar. Oh, jika tidak, berarti saham ini akan kembali ke zona konsolidasi yang sudah terjadi sejak setahun terakhir di rentang 1.300 sampai dengan 1.050-an. Ya 1000-an ya gitu, kira-kira gitu dulu. Pak bisa bahas PGO untuk invest masuk di harga berapa? Kemarin kan sudah kita bahas ya berapa kali ya enggak? Oke, kebetulan memang kita masuk di Pierce ya. Oke, terakhir kita akumulasi saham ini, kita switching dengan KMDS di 900-an ya. Ini kita tunjukkan aja. Ya.
Nah, ini di 1100 ya. 1100 ini kemarin ya, tanggal 20 kemarin. Jadi ini adalah area yang menurut Pierce atau investing strategi investasi di 1120 ini masuk ke dalam zona akumulasi yang bagus. Ya kalau nggak bagus nggak mungkin lah mereka masuk di situ, ya kan. Nah, setelah itu memang tanggal 23 dia naik ya. Nah, kalau sekarang ini misalkan dikasih di situ lagi bagus juga. Jadi Anda tunggu saja di 1120 atau sejelek-jeleknya ya 1135 lah. Itu mungkin bisa. Tapi belinya bertahap ya. Itu ini kemarin kita karena kebetulan memang kita baru jualan KMDS. Ya, kita harus segera mengalokasikan karena di Pierce itu kan ada aturan cash on hand-nya harus berapa. Kalau misalkan cash on hand-nya terlalu banyak, itu nggak boleh. Jadi mereka dalam kondisi market yang seperti sekarang ini mereka harus mempertahankan sekian levelnya gitu. Ketika ada distribusi, mereka harus lempar kemana nih, gitu ya. Nah seperti itu. Nah sebetulnya PGO ini timing terbaik akumulasinya setelah dividen kemarin. Kebetulan Pierce juga masuk. Mereka kemarin masuk lagi di 1120 itu dalam rangka averaging up. Ya. Jadi mungkin ini akan menjadi berbeda ketika Anda baru akan masuk. Maksudnya masih sekarang posisinya masih zero. Istilahnya baru mulai investasi lah gitu. Ya. Jadi kalau baru mau mulai investasi sekarang ini untuk berharap dapat di 1100 ya agak susah ya. Kita selalu begitu ya. Kalau ada saham mau dividen itu kita malah justru masuknya setelah dividen. Ya, malah kalau ada dividen malah nggak berani masuk ya. Takut lah ya. Dibanting bisa meeng kita ya. Gitu. Jadi kalau misalkan nih kita masuk PGO ini sekarang ini mungkin lumayan bagus masihan daripada Anda masuk sebelum dividen ya. Tapi ingat ya, akumulasi itu bertahap, tidak bisa beli bulat-bulat gitu dengan strategi investasi ya. Lebih santai dari bull hunter ya, lebih santai dari strategi trend following. Ini apa nih? Tahu saya. Oke. Assalamualaikum Pak Yap, tolong bantu bahas saham PRDA. Untuk trading apakah menarik stop loss dan TP di area berapa? Oke, kita lihat. Oke, ini ya potensinya ke area 3600 ya. Ini menarik harusnya secara upside, tapi risknya berapa persen kita akan lihat ya. Terakhir dia membentuk resist di 3600. Untuk saat ini support di 3140 ya. Coba kita lihat berapa persen risknya. Kalau secara upside kemungkinan bagus. Jadi misalkan dia turun kembali ke 3140 itu sekitar 4,9% kalau kita anggap fee tambah fee ini 5%. Jadi saran saya Anda tunggu sedikit koreksi. Misalkan di 3270 sampai dengan 3190 ya, karena di 3220 itu ada gap terbuka. Kemudian target profitnya dari harga terakhir itu sekitar upside-nya sekitar 10%. Jadi cukup ya. Itu target terdekat kali ya. Nah, kalau Anda berhasil untuk beli di gap 3240 gitu ya. Itu 13%. Jadi emang harus nunggu ya, harus sedikit ada koreksi. Dikasih atau enggak saya nggak tahu ya, tapi yang jelas kalau Anda mau risknya kurang dari 5%, seperti yang ada di private trading room, tunggu koreksi dulu. Lanjut ya. Tolong bahas saham CPIN buat trading Pak hari ini dapat di harga 4880. Waduh, mau turun nih ya. Trading kalau saya mungkin nggak berani ya sekarang ini. Pertama, kemarin kita sudah bahas ya, kalau saham ini kecil ya. Kalau kita bicara upside ya terbatas dia punya EMA 60 itu 3%. Kemudian
Ya, kalau ini adalah swing yang berjalan, ini adalah swing turun. Ketika kita mau swing trade, ya pasti kita harus tahu saham ini sedang swing naik dong. Kalau swing turun itu Anda mau main forex atau mau trading yang lain mungkin bisa, tapi kalau saham kan harus naik ya kan. Nah, ini harus nunggu swing naik dulu. Jadi kalau Anda ada posisi di harga sekarang, kalau saya akan jual dulu. Tunggu dia misalkan breakout di atas 5050 akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena secara upside akan berbeda ruang naiknya. Atau Anda bisa buyback misalkan di 4750 itu paling tidak di situ, atau mungkin jika level tersebut dilewati Anda bisa buyback lagi di 4690 sampai dengan 4580 gitu ya. Oke, kalau saya seperti itu. Baik, terima kasih untuk Ibu yang sudah memberikan ide, sudah saya jawab semua, harusnya tidak ada yang terlewat ya, semoga tidak ada yang terlewat, tetapi apabila ada mohon maaf, mohon dimaklumi ya. Silahkan dianalisa lagi, silahkan Anda teliti lagi, silahkan Anda cek-cek lagi, proses lagi, buat trading plan, buat investing plan ya. Jangan sampai Anda menonton Yaftalk ditelan mentah gitu ya. Kalau Anda member ya, entah itu peers, private trading room ataupun Busanter, konsultasikan dulu ya, karena mereka pasti akan pegang lebih baik ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Talk malam ini, semoga bermanfaat. Selamat malam dan selamat beristirahat.